Sekarang saya pertama kali ke Mas Adi Pray. Benarkah bahwa memang partai politik mengantarkan calon-calon populer? Ya juga karena realitas di masyarakat juga memilih calon-calon populer. Capek-capek elit jualan visi dan misi. Kalau pemilihnya juga karakternya begitu bagaimana? Secara ideal memang partai politik itu tentu berharap betul bahwa kader terbaik mereka adalah mereka yang diusung untuk berkompetisi di semua level jabatan politik ya. Entah itu pilpres, pilkada, dan seterusnya, dan seterusnya. But on the other hand kita harus juga melihat secara realistis partai ini kalau memang dukungan partainya nggak kuat, logistiknya nggak kuat, kadernya ini nggak populer, misalnya tidak disupport oleh mesin dan infrastruktur yang kuat, dia mengalah pada realitas politik. Siapa yang tidak kenal PKS? Partai kader dari awal mereka itu ditempa dengan pendidikan politik yang matang, tapi di berbagai pilkada mereka tidak menjagokan kader mereka. Yang ingin saya katakan adalah karena party ID kita itu rendah, seringkali kandidat yang muncul itu tidak peduli partainya apa. Yang penting dia dikenal, yang penting dia disukai, yang penting dia kelihatan royal, maka dialah yang akan kemudian diusung dan akan memenangkan pertarungan. Karena pemilih kita simpel-simpel aja pikirannya. Semua partai politik ujung-ujungnya itu kerja di akhir. Nggak pernah partai politik itu misalnya dia all the time melakukan kerja politik sepanjang 5 tahun, ujung-ujungnya main di akhir. Mau partai nasionalis, mau Islam nasionalis, mau partai agamis, semua sama kelakuannya. Mereka mendatangi masyarakat kalau mau pemilihan aja. Selebihnya mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Kan itu aja politik kita. Terakhir Mbak Irma, kalaulah memang ia nanti dijagokan Kaesang untuk maju gitu ya, bagaimana kalau semacam pisau bermata dua? Ini menjadi kritikan juga untuk PSI. Ya Kaesang tidak punya pengalaman politik yang cukup dibandingkan kader-kader yang baik juga ada di PSI atau juga kader-kader yang lain di partai lain. Bagaimana? Begini, Kaesang itu meski masih muda ya, Mas Ketum itu sudah menjadi magnet bagi banyak sekali orang-orang untuk login ke PSI, itu tidak bisa dipungkiri. Tadi saya sepakat dengan Mas Adi bahwa ada popularitas itu tidak sama dengan elektabilitas ya kan. Tapi ada memang nama yang menjadi magnet dan tentu saja sebagai ketum yang baru itu menjadi magnet yang membuat banyak sekali orang login ya kan. Lalu juga ternyata kita tidak bisa underestimate orang muda ya kan. Syahrir pada waktu menjadi Perdana Menteri juga umur 26 tahun. Lalu juga dulu pejuang-pejuang kita muda. Dan saya pikir ini tempat memang PSI itu memberikan tempat yang selebar-lebarnya buat anak muda ya kan. Ada sih orang-orang yang tua seperti saya di belakang sebagai penasehat. Namun yang maju di depan itu adalah anak-anak muda. Memang DNA yang diusung itu adalah anti korupsi dan anti intoleransi ya. Dan itulah yang membuat kita ini ingin mengawal aset perampasan aset koruptor dan itu Bro Tum yang selalu mengatakan bahwa itu yang akan dilakukan pertama kali. Nah dari semudah itu tapi kan saya pikir bisa melakukan otokritik lalu punya agenda yang tepat. Otokritiknya adalah ini PSI ini belum sampai ke desa-desa. Jadi kita harus kuat untuk merambah ke pedesaan. Jadi saya pikir ada agenda-agenda yang mampu dijalankan dan terlihat bahwa memang kenaikan dari suaranya signifikan. Walaupun waktunya singkat sekali. Tadi sepakat sama Mas Adi Pray itu bahwa masyarakat menginginkan sesuatu yang mungkin mereka kenal, mereka tahu dan mereka bisa percaya terhadap nama tersebut. Terima kasih Inang. Sekarang saya ke Pak Wihadi. Kalau soal masalah populer-populer, Gerindra punya kader-kader yang populer juga. Ada Mbak Sarah atau Budi Jiwandono juga ya. Ganteng ya, begitu viral kemarin ketika pernikahan. Kenapa tidak dia? Ini bagaimana Pak Wihadi? Nah, tentunya ada satu pemikiran juga. Mbak Sarah ini kan juga beberapa kali memang diarahkan untuk menjadi kepala daerah. Namun bagaimanapun juga bahwa kader-kader yang akan dicalonkan di daerah-daerah mana itu kan menjadi pemikiran karena bagaimanapun juga tidak bisa bahwa kader itu kemudian kader itu terkenal di Jakarta dan bukan dari daerah misalnya bukan dari Jakarta terus kemudian dicalonkan di Surabaya. Saya kira tidak bisa seperti itu karena kedaerahan ini cukup kental dalam masalah kepala daerah ini. Tidak bisa kepala daerah itu dari daerah yang lain kemudian tahu-tahu masuk ke daerah tersebut dan segala macam. Pasti ada benang merah daripada tentu ada suatu kaitan dengan daerah tersebut. Nah inilah yang memang
sekarang lebih banyak terjadi di Baik. daerah-daerah itu yang menginginkan putra-putra daerah lain untuk bisa maju sebagai kepala Oke. daerah. Namun popularitas daripada seseorang itu secara nasional ada Baik. juga yang bisa diterima secara nasional. Oke, Pak Jadi Wihadi. tapi ini kita Oke, sekarang terakhir ke Bang Viva Yoga. Kalau PAN gak usah ditanya, ini segudang artis, namanya juga partai artis nasional seperti itu kan. Komeng aja bisa, kenapa nggak dimajukan? Artis-artisnya maju ini, PAN bisa lah, Bang Viva Yoga. Iya, untuk PAN prioritas utama adalah kader-kader internal yang akan kita calonkan di pilkada yang memiliki nilai popularitas dan nilai elektabilitas yang cukup untuk bisa berkompetisi gitu. Dan nanti akan kita lihat hasilnya. Dan yang utama Mas Adi ya, seluruh partai politik bukan hanya di Indonesia saya rasa, tapi juga di dunia menginginkan, mencita-citakan party ID-nya itu membesar gitu. Jadi kesan publiknya kan seakan-akan partai politik itu bekerja 1 tahun menjelang pemilu. Menurut saya itu kurang tepat. Partai-partai politik itu akan bekerja setelah pelantikan presiden. Itu akan bekerja lagi dalam rangka apa? Menata struktur, melakukan proses regenerasi, membangun basis, membuat program-program yang tekstual dengan daerahnya. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan party ID. Kalau party ID-nya besar, saya rasa partai politik itu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan suara di pemilu legislatif. Oke, terima kasih Bang Viva Yoga, Pak Wihadi, Mas Adi Pray, Inang. Ini mudah-mudahan bahwa partai politik ini benar-benar menjadi kendaraan atau mesin partai politik yang mengantarkan keluarga sendiri. Artinya adalah kader-kader terbaik. Meskipun memang kita akan lihat nanti bagaimana gejala politik akan bergulir sebulan, 2 bulan, beberapa bulan ke depan.